Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini digelari dengan Syaikhan. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, ya, maksudnya kitab-kitab fikih yang tingkat lanjutan yang sudah sampai kepada syarah dan hasyiah. Kalau di situ ada kalimat kama qalahu Syaikhan, sebagaimana pendapat itu dikatakan Syaikhan, dua syekh, maka yang dimaksud di situ adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kalau di dalam kitab-kitab fikih yang muktabar kita temukan kalimat kama qalahu syuyukh, sebagaimana mengatakan pendapat itu oleh syuyukh, 3 orang guru, maka orang yang ketiga di antara mereka berdua adalah Imam Taqiyuddin As-Subki. Nah, Imam Rafi'i itu sebelum Imam An-Nawawi, itu karomahnya pada saat beliau menulis kitab, pohon-pohon anggur yang ada di sekitar beliau bersinar terang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam An-Nawawi karomahnya lebih dari itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat beliau menulis dalam kondisi yang gelap, tiba-tiba jadi telunjuknya memancarkan sinar yang terang luar biasa. Ya. Ini Imam An-Nawawi. Karomah ini pun pernah terjadi pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika beliau nulis di atas kendaraannya, pada saat beliau menulis, nah itu yang ditulis oleh Syekh Nawawi itu adalah kitab Syarah Bidayatul Hidayah. Saat mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah menjadi kitab Maraqil Ubudiyah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab itu di atas kendaraan. Karena dalam kondisi gelap, subhanallah, ditakdirkan Allah jari beliau tahu-tahu bercahaya. Tapi sesudah itu jari beliau agak menghitam. Tapi kondisi ini tidak terjadi pada Imam An-Nawawi. Ya. Nah, kalau ini karomah, apakah beliau bukan seorang wali? Wali beliau. Ya, artinya hadirin rahimakumullah, kita jangan memponis, apalagi yang kita ponis ini adalah seorang ulama. Oh, itu bukan wali, nggak bisa. Kalau ente bisa memponis itu bukan wali, apakah ente seorang wali? Bagaimana dengan Qaedah la ya'riful wali illal wali? Tidak ada yang kenal wali kecuali wali. Jadi yang tahu itu wali dengan bukan, ya adalah sama-sama wali. Kalau kita nih pacak juga tahu sama-sama wali, tapi maksudnya sama-sama wali murid. Ya lah. Begitu datang ngambil rapot anak di sekolah, oh ini wali murid ya, ini wali murid. Nah, sama-sama wali berarti, Pak. Ya. Ini. Ya. Jadi Imam An-Nawawi itu darajatnya adalah waliul kamil. Jangan karena satu sisi akhirnya kita vonis beliau bukan seorang wali. Ya. Ini karomah beliau nyata. Ya. Apakah kita akan mengatakan beliau bukan seorang wali? Wali beliau, Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi, wali ini hebat. Ya. Doanya kabul, doanya mustajab, meskipun dia adalah seorang wali yang mastur. Ya. Wali mastur itu wali yang kewaliannya tertutup, berbeda dengan wali masyhur. Wali yang karomahnya, kewaliannya nampak, dapat disaksikan oleh banyak orang. Tapi ingat, doanya wali-wali yang masyhur itu ditunjang oleh doa wali-wali yang mastur. Ya. Mustajabnya doa wali yang masyhur itu karena banyaknya wali-wali yang mastur tetap berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak ditampakkan oleh Allah. Sehingga timbul ungkapan kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur itu karena keberkahan orang-orang yang mastur. Masyhur karena keberkahan orang-orang yang ditutup kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Level keilmuannya, wah, kalau sudah disebut imam itu artinya ikutan. Ini Imam An-Nawawi. Beliau punya 2 orang guru yang namanya sama. Ya. Yang pertama adalah Syekh Kamaluddin bin Ahmad Al-Khirzami. Yang kedua Syekh Kamaluddin As-Sallar Al-Irbili. Ini 2 guru utama Imam Nawawi yang menuntun, membukakan pintu-pintu ilmu, terbuka futuh pemahaman ilmu terhadap Imam An-Nawawi. Bahkan setelah kembali dari menuntut ilmu pun kembali lagi Imam An-Nawawi menghadap gurunya, ya, kepada Syekh Kamaluddin bin Ahmad Al-Khirzami.
Di situ terbukalah pintu-pintu ilmu. Ya. Jadi futuh nih hadirin sekalian, terbuka pemahaman ilmu. Manusia Pak, walaupun ilmu banyak, kadang-kadang dia tidak bisa nyampe ke nya. Ya. Kalaupun ilmunya Pak, banyak. Ada orang yang ilmunya, kepahamannya luar biasa, tapi pada saat diminta untuk mengajar, dia tidak mau. Ngapo? Aku tidak pacak ngomong di depan orang banyak. Ya. Lah benar. Kenapa? Ini karena belum ada futuh, belum ada guru yang membukakan dia pintu pemahaman ilmu tadi. Ya. Bukan berarti dia tidak paham, maksudnya belum terbuka. Ya. Apa itu namanya? Kira-kira bagaimana lisannya itu untuk dapat berbicara. Ya. Jadi ada guru futuh dulu. Kalau kata gurunya, kau ngajarlah, baru ngajar. Nah, lisannya enteng dijadikan oleh Allah. Keluar ilmu itu bagai cucuran air hujan. Dan ini tidak sedikit terjadi pada ulama-ulama, terjadi pada para wali. Ya. Almarhum Al-Ustaz Ali bin Hasan Asgaf, itu dari masa kecilnya sampai masa bujangnya beliau tinggal di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, muallimna. Apa kata beliau? Habib Alwi Bahsin ngomong langsung dengan anak. Apa kata Habib Alwi Bahsin? Ali, seluruh ilmu anak paham. Ali, seluruh ilmu anak belajar. Tapi anak tidak pacak ngajar kenyu. Tapi begitu anak diizinkan oleh guru anak Kiai Kemas Haji Abdullah Azhari bin Kemas Haji Muhammad Azhari untuk mengajar, saat itu lisanku seolah enteng untuk mengeluarkan ilmu. Nah ini futuhnya. Ya. Itu cerita yang anak dengar langsung dari mulut Al-Ustaz Ali bin Hasan Asgaf. Ya. Seluruh ilmu anak belajar, anak paham, kata Habib Alwi Bahsin. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa Kiai Abdullah Azhari itu al-allamah, orang yang sangat alim, sudah sampai pada derajat puncaknya ilmu pengetahuan. Murid langsung dari Sayyid Bakri Syatu, yang murid langsung dari Mufti Makkah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah di sini ternyata futuh baru terbuka ketika diizinkan gurunya ngajar. Nah baru terbuka. Lisan tadi yang tadinya seolah terkunci, ternyata dengan mudah dapat mengeluarkan ilmu. Wong mak ini hari baru ngaji 3 bulan lah nak ngajar. Hai. Ya. Ngaji setahun 2 tahun sudah ngerasa cukup. Itu Habib Alwi Bahsin 25 tahun belajar. Ya. Kiai Zawawi punya mamang Kiai Abu Nawar. Kiai Abu Nawar itu belajar dengan Kiai Haji Idrus Abdul Mannan. Itu murid paling senior Kiai Pedatuan. Punya murid namanya Kiai Hasanuddin bin Abdurrahman, 40 tahun ngaji sama Kiai Idrus. 40 tahun. Kita 4 bulan. Minta panggil ustaz pula. Tak dipanggil orang ustaz, tak tegur kenya lagi. Allahu Akbar. Ya. Nah jadi, Masya Allah, ya, kalau kita cerita bagaimana aslafun soleh seperti Imam An-Nawawi. Nah, jadi di sini katanya baca. Nah buat kita sekarang gampang, ya. Selagi ada kemauan, kitab Riyadhus Shalihin sudah banyak diterjemahkan. Tinggal baca. Mulai dari bab niat, bab ikhlas, kemudian bab taubat, ada bab sabar, sampai bab terakhir. Tadi kita sudah sebutkan jumlah babnya sebanyak jumlah hitungan hari dalam satu tahun. Jangan berpikir Ustadz kapan tamatnya, tidak boleh. Ya. Pokoknya jalan nih baik. Para ulama tuh mana ada yang nanya kapanlah habis belajar? Mati baru selesai. Baru habis belajar. Ya.
Allahumma ja'alna min muhibbinal ulama. Ya Allah, jadikan kami ini dalam hati kami orang-orang yang ada rasa cinta dengan ulama. Mimma muhibbinal ilmi, daripada golongan orang-orang yang mencintai ilmu. Pasang niat dalam hati, ya Allah, selama aku sehat ya Allah, ku niatkan setiap kesempatan waktu aku nak selalu hadir di majelis ilmu ya. Nah ini, jadikan ya Allah dalam hati kami ada rasa cinta kepada ulama. Jadikan dalam hati kami ya Allah, kalau besok kami juga punya semangat untuk mendekat kepada ulama, mengambil manfaat ilmu dari ulama. Dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang termasuk di dalam doa-doa mereka ya. Nah, kalau kita cinta wong yang ahli maksiat baik didoakan oleh ulama, didoakan wali, dapat hidayah jadi wong soleh Pak. Apalagi yang sudah duduk hadir istiqomah di majelis yakin insyaallah ya. Ada kisah bagaimana seorang wali, dia berjalan di pinggir laut. Jalan di pinggir laut. Tiba-tiba sang wali didekati oleh seseorang, ya Syekh, ngapo? Unzur fil bihar, lihat apa yang ada di tengah laut. Kenapa? Begitu dilihat di laut itu ada sebuah kapal Pak. Si fulan yang datang ngomong, ya Syekh, di kapal itu saat ini penuh orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berzina di dalam kapal itu, ada yang minuman keras dalam kapal itu. Ada di antara mereka yang buka lapak perjudian. Pokoknya kapal itu dikhususkan untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Yang ahli maksiat belok naik berlayar di atas kapal itu. Kenapa? Karena mereka kalau maksiatnya di darat mungkin akan terganggu ya, karena saking asiknya ingin berbuat maksiat. Doakan mereka wahai Syekh, semoga mereka dapat pelajaran dari Allah. Syekh ini cuma senyum ya. Akhirnya karena dipaksa untuk mendoakan, Syekh ini berdoa dari tepi laut. Wali tapi ini apa doanya? Allahumma parrihum fil akhirah kama parrahtahum fid dunya. Ya Allah, gembirakanlah orang-orang yang lagi bermaksiat dalam kapal di tengah laut itu ya Allah, di akhirat kage sebagaimana kau berikan mereka kegembiraan di dunia pada saat ini. Jadi ini termasuk doa yang bagus nih. Kalau kita ketemu orang lagi berbuat maksiat, kita melintas di tempat orang maksiat, ini doanya nih ya. Allahumma parrihum fil akhirah kama parrahtahum fid dunya. Ya Allah, unjuklah mereka kaget kegembiraan di akhirat ya Allah, sebagaimana kau berikan mereka gembira saat ini di dunia. Begitu kapal sandar ke pinggir, ke tepian, seisi kapal itu dinjuk Allah hidayah galau. Jadi ahli taat ibadat galau, jadi wong soleh galau. Jadi kalau Allah nak jadikan manusia itu alim, kalau Allah nak jadikan manusia itu soleh, kalau Allah nak jadikan manusia itu orang yang ahli ibadat, sangat-sangat gampang dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita manusia kepengen tak punya semangat untuk berubah. Nah kalau di masa lapang ini, insya Allah datang masa sempit walaupun kita dah hadir, mudah-mudahan kita tetap dapat catatan sebagai pahala orang yang hadir di majelis ilmu ya. Mudah-mudahan ya, yang sudah dijelaskan itu tadi bisa kita pahami. Kita baca dulu sedikit syarahnya yang lain di bawah. Qauluhu wa ahkiman bi fathil hamzah wa kasril kaf ay wa atqinan ma dzukira fihi tazaffurun bis sa'adati wa alaman bi muqtadahu li annahu jama'al ahaditsal mustamila ala sunani wal adab ya. Perkataan nazim ya. Syekh Zainuddin bin Ali wa ahkiman, dengan dipathahkan hamzahnya dan dikasrahkan kaf, yakni ya, jadikan hukum semua yang disebutkan di mana di dalam kitab tersebut terdapat keuntungan berupa kebahagiaan akhirat. Maksud dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi ya. Dan amalkanlah ketentuan-ketentuannya, karena kitab tersebut menghimpun hadis-hadis yang mencakup sunnah-sunnah dan adab ya. Di dalam kitab itu juga ada kisah orang-orang terdahulu ya. Dari hampir 2000 hadis itu cuma ada sekitar 45 hadis yang dianggap punya sanadnya dhaif.
Selebihnya insya Allah hadis itu darajahnya hasan, darajahnya sahih, ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin tadi, ya. Nah, kenapa? Apakah Imam An-Nawawi melupakan untuk mencantumkan hadis-hadis yang sahih, sehingga diantaranya menurut sebagian ahli hadis ada sekitar 45 hadis yang dianggap dhaif? Tidak begitu, saudara-saudara, ya. Imam An-Nawawi bukan cuma sekedar meninjau dari sanad semata-mata. Orang kalau sudah berpikir cara tasawuf, cara sufi, para ulama sufi kadang-kadang mencantumkan hadis itu bukan semata-mata dari sanad. Mereka mengamalkan hadis bukan semata-mata dari sanad, tetapi mereka memandang nur yang terpancar dari dalam hadis itu. Kalau dengan sebab membaca hadis itu seseorang bisa dapat motivasi berbuat baik, bisa semangat untuk bertaubat, maka hadis ini pun dianggap baik. Jadi boleh untuk diamalkan. Kita selama ini barangkali antara percaya dengan tidak. Sering disampaikan oleh para da'i, para mubaligh, para kiai, para ulama, para habaib, bagaimana kisah seorang yang telah berbuat maksiat sampai membunuh 99 orang. Akhirnya dia pergilah bertanya, dapat petunjuk untuk bertaubat, mencari di mana orang yang alim yang bisa menunjukkan dia bertaubat. Tapi akhirnya dia ketemu dengan alim yang tidak bijak. Aku sudah membunuh 99 ikut wong. Kira-kira ada tak jalan aku bertaubat? Nah, uji wong alim ini tidak bijak. 99 lah kau bunuh. Sikok lagi masuk neraka ni. Apa lagi 99? Uji mamang ini, aku nak bertaubat. Kau nakut-nakut dia aku pula je. Cabutnya pedang, dibunuhnya. Cukup 100. Ya, kepalangan ialah 99, cukup kan saudara? Nah, barangkali kita menganggap itu hadis atau cerita apa buat-buatan, Pak. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, kisah keteladanan bagaimana kejujuran antara pedagang dan pembeli. Kita lihat bagaimana dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana ketika terjadi transaksi jual beli sebidang tanah, akad telah terjadi, akhirnya berpindahlah kepemilikan tanah itu. Apa kata si pembeli? Pada saat tanah akan diolah, ternyata di dalamnya ditemukan begitu banyak harta karun, ya. Ada emas dan lain sebagainya. Nah, kata yang beli, ini pasti punya mamang itu. Aku ni beli tanah, bukan beli harta karun ini. Begitu ditemuinya yang punya tanah, ya, itu harta kau yang tertimbun dalam itu mbek lah. Itu bukan punya aku, karena aku cuma beli tanah. Kata yang jual, aku nyual tanah dengan segala apa yang ada di dalamnya, berarti harta karun itu punya kau. Nah, uji yang beli itu punya penjual, kata penjual itu harta karun punya pembeli. Inilah keteladanan umat terdahulu, ya. Dijelaskan oleh Rasulullah, hadis itu darajahnya sahih, ya. Sampai dipilih oleh Imam An-Nawawi untuk dituliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu pembeli dan penjual zaman dulu, ya. Iya, kalau pembeli dan penjual zaman sekarang, hayya, lugilah, ya. Iya. Akhirnya mereka berdua menghadaplah kepada qadhi, nemui hakim, minta dihukumkan, ya. Kira-kira harta ini punya siapa? Nah, ketemu hakimnya, hakim lah bijak pula, luar biasa. Bukan hakimnya juara, ya dah. Iya. Kalau hakimnya juara, macam-macam, Pak. Tak galak terbuang, sudah. Kita tunu berkas ini je. Zaman sekarang, ya dah. Dibuatlah macam-macam lakon, dibuatlah macam-macam judul. Akhirnya kata si hakim, sudah. Kalau kamu nak minta hukum ke,
Ya. Sekarang kamu kutanyo, kau punya anak gadis tak? Punya. Yang jual kau punya anak bujang tak? Punya. Nah, mak ini bela. Kamu wong dua ni bebesan bae. Kamu nikah ke anak kamu tadi. Kan kau punya anak gadis, kau punya anak bujang. Kamu nikahkan anak kamu, harta itu jual, separuhnya untuk biaya nikah anak kamu, separuhnya lagi untuk biaya hidup mereka berdua. Bijak tak hakim? Bijak. Tak kate nak ngomong piaku 2,5 tak kate. Mana ada? Tak ada nak ngomong nak minta pi tak kate. Ya tak? Ni. Nah, jadi baca dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada keterangannya. Makanya di sini penazam mengatakan kalau kau ingin tahu tentang adab-adab Rasulullah dengan baik, ya, etika-etika dalam urusan ibadah, dalam muamalat di masyarakat, ya, kau baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, kita cukup dulu sampai di situ ya. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bis-shawab.